Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 9 Juni 2024. Saudara, sudahkah di pagi yang cerah ini kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dosa yang tak terampuni. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 15. Bacaan kedua 2 Korintus 4 ayat 13 sampai dengan bab 5 ayat 1. Dan Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seperti yang kita ketahui saudara, kalau Yesus mengajar dan memberitakan Injil kepada orang banyak, dapat kita lihat apa saja yang dilakukan Yesus saudara. Yaitu yang pertama, ia menyembuhkan banyak orang menderita berbagai penyakit dan mengusir banyak setan. Markus 1 ayat 34. Orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Orang kusta ditahirkan. Markus 1 ayat 40 sampai dengan 42. Orang lumpuh dapat berjalan. Orang buta dapat melihat. Orang bisu dapat berkata. Siapakah orang di atas bumi ini yang mampu melakukan semuanya itu saudara? Kalau bukan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Markus 3 ayat 22, Matius 12 ayat 24. Mereka tak tahu, tak memahami akan kuasa yang ada pada Yesus Tuhan. Oleh karena itu ia iri dan benci terhadap Yesus karena pamor Yesus yang lebih besar dari mereka, sehingga mereka menuduh tanpa dasar. Pada saat itulah saudaraku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni." Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus 3 ayat 28 sampai dengan 29. Saudara, apa maksud perkataan Tuhan Yesus bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Perkataan Tuhan Yesus ini saudaraku mau mengingatkan dengan hikmat kepada penolakan yang terus-menerus dan sengaja akan panggilan roh untuk menerima keselamatan dalam Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat saudara sebenarnya telah melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Allah. Mereka juga saudara mengetahui semua nubuat mengenai kedatangan Mesias. Namun mereka tetap menolak pernyataan Allah dalam diri Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada pada dia adalah kuasa iblis. Maka hati mereka sudah dikeraskan terhadap kesaksian Roh Kudus. Dan dengan demikian mereka menolak Injil Kristus. Tidak ada pengampunan bagi orang yang menolak kesaksian Roh Kudus dalam diri dan pelayanan Tuhan Yesus. Semua dosa lain dapat diampuni, saudara. Ingat itu, saudara. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, adakah kita juga, saudara, memiliki hati yang keras seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Seringnya kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang mengalami kuasa Tuhan. Karena hati kita mengeras, kita tak percaya. Kita pun bersungut-sungut mendengar kesaksian mereka, bahkan terasa jijik, iri, benci mendengarkan semuanya itu.
Atau kita sendiri melihat dengan mata kita sendiri kuasa Tuhan saudara atas saudara kita. Kita pun tak percaya. Dulu saudara, dulu saya alami sendiri di mana sering mendengar kesaksian-kesaksian saudara kita yang mengalami kuasa dari tangan kasih Yesus Tuhan. Namun saudara, saya tak percaya. Saya rasa bahwa itu dibuat-buat karena ingin lebih dikenal. Saya tak percaya zaman sekarang masih ada kuasa Tuhan Yesus. Itu dulu saudara. Saya pun pernah melihat sendiri bagaimana seorang ibu yang sakit parah terbaring di atas ranjang. Tak dapat berbuat apa-apa. Dokter pun telah mengatakan tak ada harapan. Tapi saudaraku, saat itu, saat saya kembali membesuknya, dan banyak juga yang membesuk, ternyata hari itu ibu itu diterimakan sakramen pengurapan orang sakit yang diberikan oleh Romo. Selesai menerima sakramen pengurapan sakit ini, ibu ini tangannya saudara tiba-tiba bisa bergerak. Bisa bicara walaupun terbata-bata. Haleluya. Saya masih belum percaya. Saya masih belum bisa menerima kalau ini adalah kuasa Tuhan saudara. Saya berpikir hanya kebetulan saja. Itu semua saudara waktu dulu. Nah saudaraku, saat ini tidak sedikit dari saudara-saudaraku saat ini seperti saya yang dulu. Tak percaya akan kesaksian-kesaksian saudara kita. Ataupun melihat langsung. Dalam kesempatan ini saudara. Dalam waktu ini saudara. Saya ingin mengajak saudara-saudaraku yang tidak percaya saudara akan kuasa Tuhan. Bertobat saudara, bertobatlah. Dan percayalah saudara. Janganlah oleh karena kita tak percaya akan kuasa Tuhan, kita ini secara tak sadar, kita menghujat Roh Kudus. Janganlah kita saudara, hati kita ini dikuasai oleh iblis, sehingga kita berdusta berdusta dan mencobai Roh Kudus. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dan janganlah pula kita mendukakan Roh Kudus saudara yang terkasih. Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 31. Atau kita memadamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Biarlah hendaknya hidup kita saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Yaitu hidup yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita semua semakin percaya dalam iman akan setiap karya-karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.